Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada kita. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu, Pak Tony, Pak Happy, Bu Devi, kemudian yang dari PM dan dari Dr. Sutomo bagian Bank Darah mungkin ya atau PMI-nya ya. Kemudian Pak Dwi, terima kasih atas kehadirannya. Jadi seperti yang di undangan malam ini kita akan berkoordinasi terkait dengan perencanaan untuk acara donor darah dalam rangka Hari Kesehatan Nasional kerjasama antara DMI khususnya Departemen 10 Kesehatan dan Halal Lifestyle dengan RSUD Dr. Sutomo dan mungkin nanti dengan Masjid Al-Akbar ya. Selamat datang Bu Husnul. Saya buka dulu ya Bu Husnul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi ini wabarakatuh. sudah hadir Bu Husnul selain teman-teman dari DMI juga dari Bank Darah atau dari PMI-nya RSUD Dr. Sutomo ya yang nanti mungkin akan berkolaborasi dengan kita untuk layanan baksos donor darah dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan mungkin nanti juga dibarengkan dengan miladnya Al-Akbar ya. Untuk selanjutnya monggo dari Pak Tony langsung aja memandu untuk perencanaan seperti apa nanti di Masjid Al-Akbar ini. Dan sebelum Pak Tony monggo Bu Husnul apa mau ada menyampaikan dulu? Oke, saya sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off cam karena ini sedang di luar. Pada intinya kegiatan ini sangat bagus. Ada momen-momen istimewa yang bisa ditawarkan bersama DMI, masuk juga ada momen terkait dengan Milad Al-Akbar juga. Kapan hari sudah disampaikan oleh Ketua DMI, beliau sangat menyambut positif dan sangat senang. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita segera koordinasikan, terutama terkait tempat. Karena tempat di Al-Akbar itu juga banyak sekali peminatnya gitu. Nah, apakah nanti kita menggunakan outdoor atau indoor? Kalau outdoor mungkin lebih fleksibel, tapi sesegera mungkin kita koordinasi dengan pengurus Al-Akbar, melalui beliau juga tentunya. Dia nanti sesegera mungkin juga kita bersurat ya. Kemarin Pak Tony sudah nyanggupi untuk konsepnya, bagaimana yang menjadi culture konsep persuratan di dinas atau di rumah sakitan. Saya ngikut saja, nanti kami mintakan kepada sekretariat untuk segera diluncurkan arahnya kemana. Jadinya ke dinas ya Pak Tony ya. Dalam inggih Ibu, inggih. Monggo. Nah, untuk tanggalnya kalau hari pasnya HKSM HKN ya, hari kesehatan nasional. HKN itu tanggal 12 itu hari Rabu ya. Nggih. Hari Rabu. Nah, tentu kita ada pertimbangan-pertimbangan kalau hari kerja seperti apa. Apakah tidak lebih efektif kita ambil hari Sabtu atau hari Minggu, monggo enaknya bagaimana.
Itu saja dari saya. Sementara saya ngikuti, monggo segera dimulai mawon. Matur nuwun. Ini di peserta Zoom ini ada teman-teman dari Dr. Sutomo, nggih? Nggih, Nggih, wonten Ibu. Nggih. dari ITD Nah, Dr. Sutomo, Nggih. Bu Nisful Ini sama ada Mbak. Mungkin apakah beliaunya ini dulu kenal saya ya? Atas nama Bu Nisfulailia ini, dan sewu. Insya Allah kenal Ibu, mantan mahasiswa Insya Allah. Saya kok pernah lihat apa nama ini. Ya, matur nuwun. Sehat-sehat ya, Mbak Nisful. Sehat Ibu. Juga teman-teman yang lain. Tadi barusan juga komunikasi dengan Bu Wadir RSUD, Bu Primada, karena beliau sedang ada kegiatan yang tidak bisa disambi. Jadi beliau tadi pamit. Pada intinya support penuh. Insya Allah support penuh. Nanti apa yang menjadi langkah-langkah yang perlu dikerjakan bersama-sama, monggo nanti hasil notulensi rapatnya bisa di-share di WA group macam ini. Cara itu saja dari saya. Matur nuwun sangat atas prakarsa dari semuanya, Bapak Ibu, Pak Dr. Abdul Rohim, Pak Tony, Pak Dwi Setyo, Mas Neti, kemudian Mbak Nisful, Mbak Devi Novita, salam kenal. Bernuwun. Sementara itu saja dulu, Pak Dokter. Bernuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur suwun Bu Husnul. Selanjutnya monggo dari Pak Tommy ya. Dan minta tolong mungkin Pak Dwi ya. Ini karena Pak Yoto nggak bisa hadir untuk notulennya nanti mungkin bisa sampaikan nanti di WA group. Monggo Pak Tony langsung. Nggih. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wajibran min la haula wala quwwata illa billahil azim. Astagfirullah innal ghafurur rahim. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ketua dan Ibu Ketua Dr. Abdul Rahim dan Dr. Nur Kusnul ya. Secara prinsip alhamdulillah untuk malam hari ini kami menghadirkan dan tadi sudah mohon izin sama Bapak Ketua Departemen Bapak Dr. Abdul Rahim karena memang mengingat waktu sudah dekat, insya Allah malam hari ini kita terkait koordinasi persiapan teknis di lapangan dokter izin ya. Nah dalam hal ini untuk surat ya nanti mungkin akan ada update dari Pak Dwi Setyo yang ada di dinas ya. Tetapi secara prinsip insya Allah proses surat itu sudah sampai di pimpinan Dinas Kesehatan ya, mudah-mudahan besok sudah bisa terbit ya. Nah, dalam hal ini untuk secara teknis perlu kami sampaikan dan perlu kami laporkan itu dalam hal terkait dengan implementasi besok HKN itu eh, dengan berlandaskan tentunya di Hari Kesehatan Nasional ini ada momen yang memang tepat di mana momen ini adalah juga merupakan langkah kita dalam arti Departemen Kesehatan untuk melakukan implementasi dengan Dewan Masjid Indonesia. Nah, alhamdulillah juga secara hierarki ataupun chemistry dalam kegiatan ini ya, yang tentunya kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi khususnya bagi masyarakat sekitar Masjid Al-Akbar ya, yang dimana di situ merupakan pusat ibadah, pusat dakwah di warga Surabaya. Nah, di mana juga kemarin alhamdulillah juga ketika kita konsultasi dengan
pengelola Masjid Al-Akbar, dan kebetulan juga Dr. Sujak juga ketua DME-nya juga pengelola, dan kami juga baru tahu juga ternyata di 10 November itu adalah merupakan hari jadinya Masjid Al-Akbar. Nah, terkait dengan itu, untuk penentuan hari, mengingat beberapa pertimbangan rekan-rekan teknis Bang Dara nanti mungkin bisa menyampaikan ya. Izin dokter, karena memang momen HKN itu di tanggal 12, dan secara prinsip kalau dilaksanakan di tanggal tersebut itu memang lebih ideal, juga mendekati di tanggal 10 November. 10 November itu lahirnya Masjid Al-Akbar. Nah, terkait dengan beberapa hal yang mungkin akan disampaikan dengan teman-teman dari Bang Darah ya, di mana untuk fokus kegiatan pelayanan itu yang insya Allah ya, yang pertama tentunya kegiatan donor darah. Donor darah ini kita sudah sama-sama mengetahui ada aspek-aspek sosial ya, apalagi juga di sekitar masjid. Yang kedua, insya Allah ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu nanti pemeriksaan darah gula darah ya, gula darah gratis ya, dan kolesterol. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan kesehatan lainnya. Nah, kenapa di sini ada pemeriksaan kesehatan lainnya? Karena kita sedang juga membangun di jejaring Departemen Kesehatan Dewan Masjid Indonesia ini, apa yang harus dilakukan ketika memang beberapa hal eh, terkait dengan bidang kesehatan. Ya, bisa jadi memang nanti setelah surat yang dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sampai pada eh, Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Direktur Rumah Sakit Haji, tentunya itu merupakan hal yang memang merupakan satu landasan pokok di mana dari dasar surat itu juga ada landasan dari himbauan dari Kemenkes ya, di mana memang untuk mendorong kegiatan terkait dengan donor darah ini. Jadi sangat relevan sekali momennya di Hari Kesehatan Nasional, juga sebelumnya di September ada himbauan dari Kementerian Kesehatan untuk secara menyeluruh untuk dilakukan donor darah ya. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa teknis yang perlu kami sampaikan juga. Yang pertama tadi untuk kesiapan eh, surat, mungkin izin nanti dari Bapak Dwi Agus ya, yang mewakili Bapak Yoto yang saat ini sedang ada kegiatan ya. Kemudian berikutnya nanti bisa laporan dari tim teknisnya Dr. Stomo, dokter ya, terkait dengan transfusi darah ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini tentunya eh, jenis kesehatan lainnya ini bisa jadi merupakan satu sarana eh, pengembangan layanan kesehatan, karena memang momennya di Hari Kesehatan Nasional, bisa jadi kemungkinan Rumah Sakit Haji misalkan akan merespon eh, untuk layanan kesehatan yang lain. Ya, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu, kami di jajaran kesehatan, di tenaga kesehatan saat ini memang didorong untuk melakukan kewajiban sebagai tenaga kesehatan itu, dan itu ada di regulasinya. Tenaga kesehatan itu berkewajiban selain daripada mengikuti pembelajaran secara ilmiah, mengikuti layanannya. Nah, di sini juga merupakan salah satu kewajiban dan syarat untuk memperpanjang SIP itu adalah dengan pengabdian masyarakat. Jadi insya Allah aspek kemaslahatannya, aspek kemanfaatannya ini sangat penting sekali. Di samping dia sangat menyentuh dengan masyarakat juga, sangat menyentuh dari masjid dan sekitarnya, dan tentunya juga untuk tenaga kesehatan bisa terfasilitasi di momen HKN ini. Demikian dokter mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis. Insya Allah kita siap dalam hari ini bekerja sama dengan Dr. Stomo, dengan Rumah Sakit Haji, dan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium. Kenapa kami sampaikan di sini Pak Telki berperan di situ? Karena yang pertama, di jajaran tenaga kesehatan di dalam
bank darah, transfusi darah itu juga banyak tenaga kesehatan dari ATLM, dokter ya. Selain kemudian untuk di laboratorium pemeriksaan darah itu juga banyak dalam artian itu tenaga ahli teknologi laboratorium. Jadi karena memang momennya di donor darah dan pemeriksaan darah, dan insya Allah kami selaku organisasi profesi dan memang yang disampaikan dari Bapak Yai Sujak dalam hari ini selaku Ketua DMI diharapkan kita bergerak pada fokus di kemaslahatannya, namun diharapkan juga secara mandiri, dan insya Allah ini kita bisa bergerak secara mandiri untuk yang momen HKN ini bisa bergerak secara mandiri dari masing-masing unit yang terkait. Demikian dokter yang bisa saya sampaikan. Mungkin izin nanti barangkali ada update dari Pak Dwistio ya selaku yang terdekat di ini di Dinas Kesehatan Provinsi. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Tony. Dari Pak Dwi Setio, monggo kalau ada yang disampaikan. Matur suwun. Matur suwun, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon saya update informasi. Pada prinsipnya draft surat yang kemarin malam Pak Tony kirimkan paling enggak isi daripada surat yang dimaksud. Tadi pagi sudah kita proses sebetulnya Jadi artinya sekarang mungkin selesai, kita siapkan, kita proses sempat saya konsultasikan ke Pak Yoto juga terkait surat tersebut, akhirnya diproses. Tadi informasi terakhir kan sudah di mejanya eselon 3 Mudah-mudahan besok selesai di eselon 2 Pak Kadinkesnya. Harapan kami besok siang mudah-mudahan sudah selesai supaya bisa saya, kalau insya Allah kalau selesai insya Allah nanti akan saya teruskan ke Pak Tony yang di RS Haji sama Bu Primada sebagai ke RSDS-nya supaya bisa langsung ditindaklanjuti kalau saya kirim langsung by file, mungkin nanti seperti itu. Apakah cukup by file aja atau harus hardnya yang dikirim ke rumah sakit? Mungkin nanti perlu konfirmasi ke teman-teman Pak Tony dan Bu Prima atau RSDS, apakah surat nanti cukup dengan soft saya scan, saya kirim atau seperti apa. Tapi pada prinsipnya di dinas aman Pak Tony tinggal proses tanda tangan Pak Kadinkes. Mungkin itu yang update informasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sedia Agus ya. Izin dokter. Jadi menanggapi yang disampaikan dari Pak Agus tadi. Nah berarti karena gambaran ini kan sudah jelas. Nah ini sekarang kita langsung ke teknisnya. Di mana yang disampaikan Dr. Kusnul tadi. Insya Allah nanti besok juga kami bergerak untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan Masjid Al-Akbar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kami sudah menjalin komunikasi. Kebetulan juga di Masjid Al-Akbar itu ada rekan kami yang di situ ada nama juga Pak Agus, juga ada rekan-rekan DMI juga Pak Gani. Insya Allah besok nanti kita koordinasi lebih lanjut, dan izin mungkin nanti berikutnya dari rekan-rekan transfusi darah, karena rekan transfusi darah itu harus survei. Nah terkait dengan tempat dokter, kalau saya lihat dari iklim yang sekarang sedang tinggi-tingginya hujan, dan memang salah satu safety daripada pelaksanaan donor darah ini ada standar yang memang disampaikan dari Dr. Stomo. Mungkin ada baiknya nanti bisa dijelaskan langsung dari teman-teman koordinator di Dr. Stomo, persiapannya seperti apa, kira-kira hal-hal yang memang perlu kita penuhi seperti apa. Ngoten dokter, izin.
Nggih, matur suwun Pak Tony nggih. Eh, ini kan kebetulan hadir Bu Nisful dan Bu Devi ya. Dari sisi ITD Dr. Sutomo kira-kira nanti eh, ada enggak Bu misalnya jumlah maksimal yang bisa dilayani, kemudian sarana prasarana yang disiapi dari ITD RSUD Dr. Sutomo itu apa aja, kemudian apakah masih diperlukan dari panitia ini, khususnya dari DMI menyiapkan mungkin konsumsi atau tambahan-tambahan sarana prasarana apa yang harus disiapkan dari panitianya gitu. Monggo dari Bu Devi atau Bu Nisful. Atau dari Pak Epi dulu, monggo Pak Epi kalau mau ada yang disampaikan. Pak izin, Pak Ketua. Jadi kami di Dorustomo itu sudah punya memang mobile unit yang berupa mobil yang memang di dalamnya sudah dilengkapi peralatan untuk aftab darah. Dan memang itu mobil itu sudah sering dipakai untuk semacam bakti sosial begitu. Nanti untuk teknisnya Mbak Nisful biar nanti menjelaskan kepada kita semua berapa yang bisa digunakan. Cuman mengingat musim hujan lebih baik memang ditempatkan di sebuah semacam aula atau ruang pertemuan begitu sehingga lebih lebih nyaman itu kira-kira. Namun kalau di ruang pertemuan tentunya nanti harus disiapkan kayak kursi-kursi yang nyaman atau mungkin kayak apa ya semacam bed-bed kecil begitu untuk nantinya di aftab di situ ya. Kira-kira demikian. Monggo silakan Mbak Nisful melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Nisful nggih. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknisnya mungkin sebagian besar saya sudah komunikasi sama Bapak Tony beberapa hari ini. Untuk pelaksanaannya di tanggal 12 nih Pak. Ngapunten. Jadi kemarin kita pertimbangannya memang sebaiknya pas di tanggal 12 itu Nggih. momennya. Tinggal nanti kita memang sedikit ekstra terkait dengan sasarannya Mbak Lia ya. Terkait dengan harinya itu kita di hari Rabu karena kemarin kan ada beberapa hal yang dipertimbangkan di hari Jumat karena di samping dari kesiapan memang dari teman-teman teknis di Bandara Trustomo, terus kemudian mempertimbangkan memang sarana suratnya itu sekarang ada sisi birokrasi dan memang di tanggal 12, tapi insya Allah ya kita fokuskan di tanggal 12. Ya. Dan saya kira surat yang di dinas pun sudah sesuai plot tanggal 12 dokter izin ya nanti jadi kita fokus tanggal 12 tinggal kita bagaimana yang disampaikan dari arahan Pak Ketua tadi di mana kira-kira targetnya berapa ya dalam artian mungkin bisa jadi target sementara misalkan 100 misalnya nanti teknik apa yang harus kita jalankan. Nah, ini ada beberapa gambaran terkait dengan sasaran ya karena itu tentunya sasaran itu sekalikan dalam gambaran kami pengalaman panjenengan dan tim ketika di lapangan ya nanti kita akan melanjutkan di mana insya Allah sebelumnya juga kami dalam artian sama Pak Yoto sama Dr. Abdul Rahim pernah juga menggagas ya nanti mungkin juga sudah bisa melakukan secara koordinasi dan kontinuasi dengan masjid-masjid sekitar. Nah ini tentunya membutuhkan support dari Dewan Masjid dalam artian itu di PW Jatim ya di masjid yang sekitar kami harapkan itu bisa mengirimkan
jam'ah atau takmirnya. Nah, nanti secara teknis terkait dengan calon peserta donor mungkin nanti disampaikan ataupun dikelola oleh Dr. Sutomo. Nah, nanti terkait dengan sasaran itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak Lia, nanti terkait teknisnya. Nanti insya Allah ya, ini sebagai gambaran, yang pertama sasaran itu masyarakat sekitar. Yang kedua adalah di situ ada jamaah duha biasanya. Nanti kita sampaikan di jamaah duha di Masjid Al-Akbar. Yang ketiga tentunya jamaah sholat duhur. Nah, yang keempat bisa jadi sasaran itu adalah masjid yang sekitar yang akan kita surati, ya. Kita bersurat ke ataupun memulai komunikasi dengan masjid yang ada di sekitar di Masjid Al-Akbar. Kemudian apabila memang hal yang memungkinkan, nanti insya Allah kami juga akan bergerak dengan beberapa elemen mahasiswa, karena Hari Kesehatan Nasional ini contoh di jajaran Poltekkes, kebetulan kami juga ada jejaring terkait dengan Poltekkes, dengan Universitas Muhammadiyah, dengan ngapunten Pak Tony, dalam suaranya kecil sekali. oh nggih. Nggih Ibu, terima kasih. Ah, Sekarang nggih. sudah keras ya. Nggih Dokter, Ya nggih, terima lumayan kasih. sudah. Nggih, terima kasih. Nah, terkait dengan teknis, mungkin Mbak Lia bisa melanjutkan tadi, Mbak Lia, yang disampaikan dengan Dr. Abdurrahim tadi. Kira-kira sasarannya seperti apa? Ya, kira-kira targetnya mungkin tidak banyak-banyak dulu, dalam artian 100 misalkan ya. Kalau lebih juga alhamdulillah. Nanti kalaupun hal-hal yang memang harus kita penuhi, dan ini mengingat waktu juga besok sudah tanggal 30, lusa tanggal 31, kemungkinan besok kita bergeraknya kalau secara birokrasi itu ketika nanti surat itu ada satu kejelasan, dan tadi sudah ada kabar mengembirakan dari Pak Setio juga, insya Allah sudah mudah-mudahan besok siang sudah terkirim suratnya. Namun secara teknis kita tetap mempersiapkan di lapangan, dan tentunya perlu survei-survei yang kemarin disampaikan Mbak Lia. Silakan Mbak Lia dilanjutkan yang tadi Mbak Lia. Ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk teknisnya dari pihak kami target minimal 50, maksimalnya 300, Bapak. Mohon izin. Baik. Dan untuk sasarannya, pengalaman kita itu masyarakat sekitar. Kalau memang di area Masjid Al-Akbar, berarti bisa kita nyebar leaflet mungkin di jamaah sekitar Masjid Al-Akbar atau masyarakat penduduk wilayah Masjid Al-Akbar sekitar situ. Atau mungkin bisa juga teman-teman dari pihak Patelki atau dari teman-teman DMI juga. Untuk teknis lapangannya, yang disampaikan Pak Happy tadi, kami memang mobil unit. Untuk di lapangan, sementara ini kita masih pakai ruangan, Bapak. Mobilnya masih belum aktif sementara ini, karena mengingat kuota yang banyak, kita memerlukan ruangan yang paling tidak ber-AC untuk menjaga kualitas darah itu sendiri. Dan untuk peralatan, dari bed, peralatan medis kami bawa. Mungkin dari pihak panitia menyediakan kursi dan meja untuk peserta donor darahnya. Gitu. Dan yang disampaikan Bapak Abdurrahim tadi untuk konsumsi, bagi pendonor yang berhasil, nanti kami akan sediakan goodie bag berupa sembako. Sembako itu isinya minyak goreng 900 ml, gula setengah kilo, snack, vitamin, sama susu. Seperti itu untuk ngapunten hanya untuk peserta donor yang berhasil. Artinya berhasil disadap. Ngaten. Kalau konsumsi untuk yang lain mungkin dari panitia. Begitu teknis dari kita. Untuk selanjutnya yang kita bicarakan Pak Tony untuk survei, kita mengikuti dari pihak panitia. Kemarin kita sepakat di hari Kamis nih Pak, untuk survei kita memastikan lokasinya di mana. Atau nanti masih
betul. Kalau tidak Kamis besok, karena Senin itu kan ada kegiatan donor darah ya secara apa di rumah Serempak, masing-masing J. serempak. Nah kalau mungkin Insya Allah tanggal di hari Rabu ya mungkin Mbak Lia. Bisa. Kemepetan apa mboten? Mboten sih kalau hari Rabu. Kalau hari Senin memang tidak bisa kita yang itu Iya tadi ya. ada kegiatan Oke. Arsada. Mungkin haji juga lagi ada juga Oke, sama. betul sama. Sama J. sama sama. Oke. Oke. Berarti mungkin hari Rabu ya karena besok masih koordinasi dengan birokrasi dengan jejaring. Ngoten nggih Mbak J. Lia ya. J, betul. Ya. Rabu itu tanggal 5 Mbak Lia. Nanti kita sambil dalam hal ini tentunya mungkin tetap kita mempersiapkan segala sesuatunya, baik leaflet maupun perangkat-perangkat yang memang mendukung karena ini kan benderanya bendera donor darah ya. Jadi kami pun nanti yang untuk pemeriksaan darah itu mengikuti dari peserta donor darah. Misalkan peserta donor darah ada 100, ya kami fasilitasi layanan gula darah stick itu juga 100 Betul ya. Jadi kalau memang kita sepakat di hari Rabu, insya Allah mungkin kita sambil nanti kita juga konsultasi terlebih dahulu dengan Pak Yai Sujak ya selaku pengelola yang ada di dokter di Masjid Al-Akbar dan juga sebagai ketua DMI. Tapi secara komunikasi dan secara konsultasi kemarin, alhamdulillah beliau juga menyambut eh, baik terkait dengan ini. Ya, kalau memang demikian berarti kita sepakat di hari Rabu ngoten nggih Mbak Lia. J. Nggih, Ya, hari Rabu. J. Rabu tanggal 5. Nggih. Kita Rabu tanggal survei 5 untuk kita survei. survei. Ya, J. kelihatannya memang kita berupaya untuk di dalam dokter karena kalau di luar itu di samping tadi untuk keamanan darah ada safety-nya juga ya. Terus ada standarnya juga musim hujan. Saya khawatir tidak bisa dikendalikan. Jadi ada baiknya memang kita fokus eh, mencari tempat yang standar, yang lebih nyaman, yang eh, lebih ideal. Ngoten. Nggih. Nggih, dokter. Nggih. Ada lagi barangkali Mbak Lia yang untuk data, big datanya dari itu apa Mbak Lia ya? Kalau data pendonor gitu, kalau data pendonor Nggih, pendonor, kita pendonor. ngikuti panitia. Panitia menghendaki standar berapa? Kami tadi minimal 50, maksimal 300. Jadi monggo panitia eh, jejaringnya sampai berapa nanti kami siapkan mulai dari bag-nya, goodie Nggih, bag nggih. sama bag atau kantong darahnya kita sesuaikan nanti Baik, jumlahnya. baik. Baik, nanti Begitu. nanti untuk teknis terkait dengan itu mungkin bisa juga dengan Bu Devi ya. Nanti Bu Devi juga Insya Allah kalau dari Pak Telki, Mbak Lia, nanti Bu Devi juga selaku yang dalam artian itu berperan dalam hal pengabdian masyarakatnya. Kebetulan Bu Devi juga sama-sama di Dr. Stomo. Alhamdulillah ada Pak Happy juga. Ya, nanti secara koordinasi dan komunikasi nanti kita bisa lebih intens. Gitu Mbak Lia. Nggih. Nggih, Pak. Insya Allah. Ini Nggih. kebetulan Pak Yoto sudah bergabung ya. Jadi kemarin masukan dari Pak Yoto, mungkin nanti Pak Yoto sendiri yang menyampaikan. Kita kolaborasi juga dengan biasanya untuk para pendonor itu kan ada kayak apa istilahnya ya, kayak paguyubannya atau apa gitu. Informasi itu juga perlu disampaikan ke mereka, termasuk juga kan ini kan secara apa ya panitiaan DMI yang terutama gitu untuk penyelenggaranya. Jadi mungkin nanti bisa juga diinformasikan ke masjid-masjid terutama di Surabaya ya. Yang informasi yang saya dapat memang kebetulan untuk pengurus DMI Kota Surabaya ini hari Kamis itu berangkat ke Jakarta katanya, enggak tahu menemui ketua DMI pusat atau gimana gitu. Tapi insya Allah kalau di Jakartanya kan sampai hari Minggu mungkin ya.
Senin sudah balik lagi, jadi bisa nanti pelaksanaannya hari Rebu ya. Belum Rebu ini kan Pak ya, masih Rebu depan ya. Oke, Hari Rebu. jadi Sekarang kan hari apa sekarang? Rebu, kemudian Rebu lagi 2 minggu lagi ya kalau tidak salah ya. oke, jadi Rabu depan itu kita survei ke tempat dokter, jadi ada terkait dengan kepersiapannya tadi. Iya, Insya Allah nanti sama-sama teman-teman teknis Bank Darah tentunya yang insya Allah yang akan ke sana dan dokter. ya sambil menunggu Rebu depan, ya mudah-mudahan kan saya juga kadang-kadang sholat berjamaahnya maghrib terutama itu di Al Akbar. Nanti coba saya tak juga sounding-sounding ke pengurus masjid yang bertemu di waktu jamaah maghriban itu. Mungkin dari Pak Yoto monggo kalau mau ingin nyampaikan Pak. Atau masih sedang rapat ini nyambi. Assalamualaikum, mohon maaf ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terkait dengan kesasaran tuh ini, kalau yang kita masih mencoba kan dengan jalan kita memberikan surat-surat ke jamaah melalui masjid. Ya, nanti mungkin apakah kita melalui atas nama Al-Akbar itu bersama DMI begitu dikirimkan ke masjid. Nanti kita daftarnya kan minta yang dari kota Surabaya. Dari situ mungkin kita akan punya daftar orang yang nanti akan bisa layak, kan tentu dengan seleksi seperti tadi disampaikan. Atau juga kita meminta kepada paguyuban itu, kan orang-orangnya sudah terdaftar, mungkin ada yang sudah dalam waktu tertentu mereka melakukan donor lagi. Itu yang biasa kalau teman-teman menyelenggarakan itu dengan begitu. Setidaknya ada 2 jalur yang ditempuh tadi. Selain mungkin juga jalur dengan selebaran itu tadi. Itu mungkin usul sarannya. Matur nuwun Yai. Terus Pak Yoto. Jadi tadi mungkin Pak Yoto belum hadir, tadi disampaikan oleh Mbak Isful bahwa untuk sasaran minimal 100, maksimal 300 ya. Ya cukup banyak ini. Kalau pelaksanaannya biasanya kan jam 8 betul Bu Nisful ya. Betul Pak. Kalau misalnya tercapai 300 berarti sampai Insya Allah jam 1 selesai, habis zuhur selesai. Ya. Dari ini ITD Dr. Sutomo ada berapa bed nanti? Kalau sasarannya sampai 300 kita bawa 20 bed, Yai. Yang 20 ya. Jadi dari panitia nanti kursi untuk menunggu sama mungkin meja untuk pendaftar. Meja pendaftaran sama konsumsi untuk panitia dan petugas mungkin Kalau untuk konsumsi untuk peserta donor yang berhasil itu dapat tadi ya sembako sama ada kacang hijau, susu gitu tuh. Susu aja ya. Susu bir brand, ya. Ini hadir juga Pak Sumangat. Monggo Pak Sumangat kalau mau ada yang disampaikan. Maaf Ustaz, sementara mengikuti dulu. Terserah. Monggo lanjut. Jadi untuk teknis Pak Tony, jadi ini langsung aja untuk penyelenggara karena ini terkait dengan organisasi Patelki juga dari Pak Tony untuk koordinator lah gitu ya untuk penyelenggara ini. Terus untuk ini Pak Tony, kemarin kan ada wacana dari Patelki ya, ada selain pemeriksaan kan biasanya screening dari Bu Nisful itu kan kelayakan tadi ya, mungkin tensi, mungkin HB ya. Tapi selain itu dari Patelki ada tambahan pemeriksaan enggak Pak? Iya dokter. Jadi kemarin saya sudah koordinasi dengan Mbak Lia juga. Jadi kalau yang standar dari transfusi darah itu biasanya ya tensi, kemudian ada HB. Lah nanti kita kalau yang gula darah selama ini belum. Nah nanti kita karena memang support dari Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium ya terkait dengan pemeriksaan darahnya. Nanti para peserta donor itu ya nanti kita support untuk pemeriksaan gula darah gratis dokter.
Jadi itu yang insya Allah mungkin cukup juga nanti terkait dengan petugas ya, petugas yang ada di situ, baik dari nanti kita komunikasikan dengan rekan-rekan juga dari organisasi profesi, karena kan kita insya Allah semangatnya kolaborasi, dan kita pun juga bersyukur karena tenaga kesehatan juga difasilitasi untuk memenuhi salah satu unsur kewajiban pengabdian masyarakat. Jadi dan insya Allah juga teman-teman tenaga kesehatan yang hadir itu juga kita minta untuk dalam artian itu donor juga. Jadi ada beberapa rekan yang memang selain petugas juga donor. Dokter. Oke. Jadi untuk menjaring peserta ini harapannya kan tercapai nih minimal 100 sampai dengan 300 Pak Tony. Kalau minimalnya tadi sih Balia 50 minimalnya, Dok. 50 bisa ya. Tapi insya Allah ya mungkin nanti pengalaman dari Mbak Lia dan kawan-kawan di lapangan ya sesuai dengan arahan dari Pak Yoto juga, saya kira juga cukup bagus ya, di mana tentunya menyentuh di masyarakat sekitar terlebih dahulu, di jamaah masyarakat sekitar terlebih dahulu, baru nanti kita keluar itu dalam artian anggota Patelki juga bisa, anggota rekan-rekan transfusi darah juga bisa, kan Dok. Dan mungkin juga bisa jadi kalau memang itu support karena memang berkolaborasi, kita bisa melibatkan dari unsur mahasiswa kesehatan. Menurut kami langsung simultan saja Pak. Jadi karena kita juga nggak tahu ya kepeminatan warga sekitar apakah karena beda antara donor baksos pembagian sembako atau pengobatan massal mungkin beda ya, kalau donor ini agak terpilih orangnya. Itu Mbak Lia, izin Mbak Lia, itu boleh enggak di leaflet itu nanti peserta donor itu mendapatkan tadi goodie bag, boleh enggak Mbak Lia? Gimana Mbak Lia? Gimana? Di brosurnya ya, dicantumkan untuk pemantik untuk pemantik dalam artian supaya ada daya tariknya. Ini kan juga ada proses market juga untuk bagaimana menarik daya minat masyarakat sekitar. Itu boleh enggak di leaflet? Jadi peserta donor akan mendapatkan semacam tadi minyak goreng, ngaten-ngaten, boleh enggak? Oh boleh Pak. Nanti bisa saya share ke Pak Tony J. Nanti kalau gitu nanti kita konsep aja untuk terkait dengan leafletnya. Nanti tentunya kita konsulkan ke yang terkait. Mungkin Balia. Pak Tony, untuk menarik tadi ya, saya setuju sekali ya, karena memang donor ini kan juga milih-milih ya orang ikut apa enggak itu ya, terutama generasi muda yang belum pernah donor ini supaya tertarik. Kemarin kan dari RS Dr. Sutomo waktu hitanan itu kan juga menggandeng Basnas ya. Nah mungkin nanti juga bisa untuk tambahan daya tarik itu selain dari ITD Dr. Sutomo yang sudah menyiapkan sembako, mungkin dari Basnas ada tambahan atau apa gitu, mungkin bisa juga itu Pak Tony. Boleh. Nah itu mungkin areanya Pak Yai. Ya kemarin kebetulan di rumah sakit kami itu mengadakan santunan anak yatim, itu kerjasama juga dengan Lazisnu ya, di dekatnya Masjid Al-Akbar itu kan ada Lazisnu Jatim, itu ada tambahan tas dan juga uang saku dari mereka juga diberi gitu. Ya monggo nanti bisa Basnas atau Lazisnu untuk tambahan untuk daya tarik supaya tercapai 100 sampai 300 itu. Mungkin insya Allah nanti setelah surat dari Dinas Kesehatan Provinsi ini turun, maka kemudian nanti insya Allah nanti Dewan Masjid Indonesia itu juga bisa dalam artian menguatkan terkait jejaringnya yang disampaikan dokter tadi. Kalau misalnya ya, tapi ini ya agak ribet juga ya Pak Tony ya, kalau panitia memang berkenan atau berminat, kalau mau sambil pengobatan ya monggo aja, nanti saya usahakan untuk, kan ini ada Dr. Sutomo, ada Haji, saya juga bisa kontak RSI Ayani gitu. Atau anu dulu, kita fokus di donor dan pemeriksaan labnya dulu aja atau gimana gitu. Insya Allah karena Hari Kesehatan Nasional, jadi memang nomenklatur yang utama itu donor darah,
dan pemeriksaan darah gratis. Nah, namun di situ insya Allah ada kita memberikan kesempatan bagi rumah sakit juga, dalam artian itu barangkali ada satu promosi terkait dengan contoh layanan nyeri atau apa, maka di situ ada layanan kesehatan lainnya. Nah, itu tergantung daripada institusinya. Nah, semisal kalau memang Dr. Abdurrahman dalam artian terkait dengan yang tadi, itu insya Allah bisa melalui melanjutkan menindaklanjuti dari surat dari Dinas Kesehatan, kemudian nanti direspon sama DMI selaku tadi yang merupakan juga sektor yang dikatakan mungkin penyelenggara karena ada di Masjid Al-Akbar itu ada di kawasannya DMI. Jadi sekiranya dari situ itu bisa menguatkan jejaringnya. Karena dasar yang pertama itu sudah ada untuk ke DMI-nya. Jadi menindaklanjuti surat dari Dinas Kesehatan, maka DMI itu bisa melakukan seperti yang dokter sampaikan tadi. Namun saya kira memang skala prioritasnya di donor darah, kemudian di pemeriksaan darah. Nah, adapun kalau memang yang terkait dalam arti Dr. Sutomo ataupun Rumah Sakit Haji berkenan untuk memberikan satu layanan kesehatan lainnya, ya tentunya nanti kita konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut, Dok. Ya memang Pak, istilah sasarannya itu kan ya yang donor bisa juga diperiksa lain-lainnya ya mungkin apa. Donor sudah mencakup tensi sama mungkin pemeriksaan darah. Nah yang jadi sasaran untuk pengobatan ini kan biasanya ya ada unsur mereka yang nggak sehat ya, mungkin linu-linu atau batuk pilek kan beda yang istilahnya kayak. Dan sebenarnya Dok, izin ini agak sedikit melebar Dok ya, izin agak sedikit melebar. Sebenarnya momen HKN itu yang pernah dokter gagas juga, Dr. Abdurrahman, di mana contoh di sekitar masjid, itu kan juga tenaga kesehatan yang sektor daripada sanitarian atau yang terkait itu juga selama ini kelihatannya belum detail terkait dengan pengabdian masyarakatnya. Ya, itu juga merupakan satu peluang apabila memang di momen itu mereka mau melakukan pengabdian terhadap penyemprotan atau bagaimana, ataupun bagi teman-teman farmasi misalkan gitu melakukan pengabdian yang dokter sampaikan obat, saya kira itu memungkinkan dokter, karena kami waktu di Ramadan kemarin juga dari teman-teman farmasi itu memberikan ini obat vitamin Dok, dan insya Allah nanti coba saya akan kuatkan dengan jejaring kami, kemudian saya di tenaga kesehatan dan di farmasi pun ada di tenaga kesehatan lainnya, itu secara prinsip mereka juga sama-sama membutuhkan pengabdian. Itu kalau apoteker itu biasanya pengabdiannya memang memberikan layanan ini obat vitamin Dok, kalau kemarin tuh. Kalau di Gresik kemarin masjid Pak penyelenggaranya itu kebetulan tanpa donor darah ya, pengobatan gratis yang melibatkan rumah sakit beserta tenaga medisnya. Ada juga yang rumah sakit yang supaya menarik mengajak bagian rehab medis, ada yang mengajak spesialis mata untuk periksa mata, termasuk obatnya dari masing-masing rumah sakit. Kebetulan digandeng ada 5 rumah sakit itu kemarin masjid di Gresik itu Pak, termasuk rumah sakit Islam Gresik juga ikut. Nah, kemudian ya tadi yang seperti Pak Tony sampaikan, dokter-dokter juga tertarik karena SKP itu untuk perpanjangan SIP kan juga membutuhkan adanya bakti sosial atau pengabdian masyarakat. Siap. Termasuk kalau mungkin sebagai dosen juga kan. Ya monggo nanti bisa meluas begitu atau kita batasi yang donor darah dulu ya. Siap dokter. Mungkin sementara kita yang monggo. Oh alhamdulillah. Mohon maaf saya mendengarkannya tidak penuh tadi. Jadi kegiatan ini rangkaian utamanya adalah donor darah. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan, gitu nih, Pak Tony. Nah, pemeriksaan laborat dulu Bu. Pemeriksaan laborat. Nah, pemeriksaan laboratnya itu meliputi apa yang disiapkan? Gula darah Dok sama kolesterol. Gula darah sama kolesterol. Ngapunten. Yang stick. Kalau bisa nanti ada pemeriksaan yang sifatnya
tidak biasa dipakai untuk orang-orang bakti sosial nih. Maksudnya ada sasaran khusus gitu, tapi yang bisa terjangkau. Ya, ini hanya saran saja kalau misalnya bisa. Karena kalau gula darah sama kolesterol itu kan masyarakat awam kita ini sudah sering gitu. Mungkin ada warna lain gitu, pemeriksaan apa yang sekiranya bisa. Mungkin kita kalau misalnya ada sasaran-sasaran khusus. Contoh ini kemarin ISNU Jawa Timur itu waktu kita Rakerwil itu juga menyelenggarakan pemeriksaan Pak Sumangat mungkin ingat ya kemarin judulnya pemeriksaan apa itu? Minyak darah apa Bu? Buatan Dokter Mahin ininya PIC-nya. Yang di Sidoarjo ta? Ya, yang di Sidoarjo, yang di Siti Hajar itu. Oh, iya. Gejala stroke. Nah, gejala stroke. Itu juga sebetulnya ide dari saya juga kemarin, tapi karena bersamaan dengan Rakerwil, jadi saya tetap hadir di Rakerwil, jadi saya tidak bisa ke sana. Itu contoh saja, nggih. Jadi ada sasaran khusus, identifikasi atau screening untuk stroke misalnya begitu. Jadi ada tematik gitu, mungkin itu lebih menarik kayaknya kalau tematik ya. Ya, ini kalau bisa. Soalnya kalau kolesterol sama gula darah itu kan sampun umum nggih. Biasanya orang-orang itu sudah sering mendapatkan pemeriksaan seperti itu, bahkan kalau yang pakai malah banyak yang punya sendiri di rumah gitu. Jadi mungkin ada tematik gitu Dok. Gimana Dok kira-kira? Ya bagus Bu itu. Cuman ya kalau yang selain gula dan kolesterol itu biayanya memang ya lebih biayanya mahal ya. Tapi tadi ada wacana Bu Nur, mungkin nanti kita bisa kolaboratif kan kemarin Dr. Sutomo sudah menggandeng Basnas, itu bisa juga nanti dengan sasaran masyarakat sekitar yang notabene dianggap masyarakat yang menengah bawah misalnya gitu, sehingga bisa dari Basnas bisa bantu, termasuk tadi untuk donor juga kan kemanusiaan dari Basnas juga mungkin nggak keberatan untuk nambah daya tarik, selain sembako juga mungkin ada dibelikan tambahan apa yang menarik untuk bisa donor. Itu juga kayak pemeriksaan golongan darah itu juga sebetulnya menarik juga loh, karena banyak orang juga hanya apa gitu. Gimana Pak Tony? Mohon izin Ibu, untuk golongan darah sudah rangkaian dari donor darah. Otomatis ya. Tensi, AB, golongan darah. Sudah masuk di paket donor ya, Mbak Disko. Nggih, Bu. Cuma itu kalau yang golongan darah itu mungkin kalau yang sudah berhasil terscreening ya, artinya yang layak donor ya. Mboten, itu screening awal ya. Screening awal. Screening awal itu golongan darah, tensi sama HB. Cuman nanti yang layak aja yang dapat sembako. Ya, yang layak yang dapat sembako, ngapunten. Yang nggak layak nanti biar ya diperiksa kesehatan dapat obat. Ya, dikasih snack aja yang nggak layak. Ya Dok, nanti insya Allah nanti kami sampaikan dokter izin terkait dengan dokter sarannya dokter. Barangkali nanti direktur kami jajaran direksi mungkin bisa menambahkan dari sektor yang lainnya, kesehatan lainnya gitu Dok. Oke. Mudah-mudahan dokter. Oke. Insya Allah. Mungkin yang terutama Pak Tony harapannya untuk apa supaya yang terjaring ini lebih banyak kan, kalau ada kepastian jauh hari kan lebih bagus ya, ada 3 minggu mungkin ya dari sekarang ya. Kalau nunggu hari Rebu baru kan masih seminggu lagi, berarti kita hilang seminggu gitu maksud saya. Mungkin nanti bisa secara informal mungkin dari Bu Husnul atau saya kalau pas ketemu pengurus yang inden tempat itu Pak, dipastikan bisa ruang sofa ya kemarin. Waktunya jadi kapan ini?
Kalau 12 November. untuk insya Allah 12 November dokter, karena Hari Rabu ya. Nggih. Jadi pertama Oh, kenapa 12 November itu HKN-nya memang idealnya kita di tanggal 12 dokter. Jadi secara juga kemarin ya pada ya sejak juga tanggal 10 November itu kan 12 12 November itu di hari Rabu dokter. ngapunten. 12 November itu kebetulan pas bareng ada agenda penjurian Masjid Awad di pas tanggal 12. Di masjid mana, Bu? Masjid Awad. Jadi penjurian final untuk kegiatan Masjid Awad. Jadi masjid-masjid yang menjadi finalis se-Jawa Timur itu diundangi semua untuk presentasi di Islamic Center. Kalau tadi usulan yang bagus dari Bu Husnul, kalau hari Sabtu gitu gimana, Pak? Cuman ya resikonya memang Sabtu itu kadang Al-Akbar di tempat resepsi ya, Bu ya. Sabtu Minggu. Ya, Kalau dari cari bocoran dulu. Ya, barangkali Oke. kosong ya. izin dokter, mohon maaf sebelumnya. Ini karena Jadinya tadi di indoor nggih. nggih dokter, jadi kami sebelumnya juga melakukan komunikasi dan konsultasi baik dengan Dr. Abdul Rahim maupun dengan Pak Yoto karena terkait dengan tanggal tadi ya. Jadi sama kesiapan dari teman-teman Bang Dara Sutomo. Jadi akhirnya di tanggal 12 sesuai dengan hari HKN-nya. Tanggal 12 sesuai dengan rencana awal kita dokter. Yang semula mau kita geser, insya Allah kita kembali ke tanggal 12 pas dari momen HKN-nya. Cuman memang di hari Rabu. resikonya Dalam dokter, tanggal 12 itu berarti dari DMI Jawa Timur ya, kayak Pak. Ya apa itu mungkin jadi juri, Pak. Hampir semua Husnul ya. dari pengurus harian itu menjadi juri. Kebetulan saya sendiri juga hampir dipastikan tidak bisa kalau tanggal 12 karena ada acara lain juga selain menjadi juri. Tapi dari ITD Dr. Sutomo kalau selain hari itu Rabu tanggal 12 apa bisa? Pak Mohon izin untuk selain tanggal 12 kebetulan kami sudah ada ini event sama tempat lain ya, ngapunten. Kalau di hari Sabtu itu kami sama UNER di RSTKA. Sudah ada ya. Sudah penuh. Kebetulan di bulan November ini jadwal kami penuh. Kemarin Pak Tony mendadak saya plotkan di tanggal 12 itu. Ngapunten. Baru tahu kalau 12 berbareng dengan dan dari momen idealnya sih insya Allah karena momen HKN-nya itu di tanggal 12 dan kebetulan saya konfirmasi dengan teman Sustomo itu memang sudah penuh jadwalnya. Jadi dan insya Allah tadi surat yang sudah disampaikan ke apa yang saya di pimpinan pun itu sudah sesuai dengan HKN-nya dokter tanggal 12. Kalau di Bu Husnul kalau panitia ini mulai jam berapa penjuriannya? Saya belum lihat rundown-nya. Jadi itu 2 hari kan. Tanggal dulu baru ke Islamic Center kalau dimungkinkan. Kalau kita insya Allah jam 8. Tetap jalan saja kalau memang seperti itu. Siap dokter. Tetap jalan saja. Yang penting nanti kita kan tidak kerja sendiri, ya. Yang penting kita saling nguati gitu. Monggo yang sekiranya tidak sedang berbarengan ya bisa istilahnya dicancang di sana. Kalau dari Bu Husnul kita kan kemarin sudah secara informal berbincang dengan Pak Yai Suja. Kalau dari sisi Bu pelaksana operasional misalnya kalau untuk pemakaian ruangan ini ke siapa ya Bu ya? Atau Pak Tony tadi sudah punya channel ya di Al-Akbar ya? Ada nanti insya Allah saya tak
minta beliau nama yang biasanya untuk terkait pemakaian ruangan. Jadi tentu nanti ada surat dulu, bersurat dulu secara resmi atau secara informal kita ngintip ruangan juga, enggak apa-apa, mungkin bisa. Pastinya nanti bersurat dulu dari DMI ke Al-Akbar dengan konsep mohon dibuatkan Pak Tony untuk konsepnya. Tadi informasi dari Pak Agus tadi insya Allah sudah hampir jadi dokter untuk yang suratnya itu dari Dinas Kesehatan itu bersurat ke Sutomo Haji dan Dewan Masjid Indonesia dan Masjid Al-Akbar dokter. Insya Allah nanti besok mudah-mudahan katanya informasinya sudah turun. Kalau ruangan itu kalau di dalam ruangan seperti kemarin berarti kalau tidak di sofa ya di marwah. Oke dokter, izin. Tadi sudah disampaikan dengan teman-teman yang ada di Dr. Sutomo karena ada standar prosedur yang harus dijalankan untuk pengamanan darahnya. Jadi memang diharapkan itu memang ada di ruangan yang juga ada AC-nya dan kemudian kalaupun di luar juga agak rawan karena juga musim hujan dokter. Jadi insya Allah Jumlah orangnya berapa kira-kira tadi? Tadi yang disampaikan dari teman-teman teknis di Bank Darah itu minimalnya 50, maksimalnya 300 dokter biasanya di lapangan. Itu dimulai jam 8.30, maksimalnya 300. 300 dimulai jam 8.30 sampai jam 13 dokter. Karena itu informasi yang disampaikan tadi dari Mbak Nisfulaili. Itu yang Mbak Lia ya? Betul gitu ya Mbak Lia ya? Mbak Lia? Nggih. Jadi minimalnya 50, maksimalnya 300, dimulai jam 8 sampai jam 13 nggih. Iya, betul. Nanti kami bawa tim sesuai target yang ditentukan sama panitia. Kalau sasarannya antara 100 sampai 150, kami bawa tim sekitar 15 dan bed sekitar 12 atau 14. Seperti itu. Ini belum termasuk tim Pak Telki. timnya Dr. Sutomo juga termasuk Pak Telki, Bu. Ya punten. Oh iya. Jadi karena termasuk Mbak Lia, termasuk kawan-kawan ini juga ini dok. Jadi di dalam artian di teman-teman ATLM-nya. Jadi teman-teman teknologi laboratorium medik, baik yang ada di donor darah maupun yang ada di yang lainnya juga. Cuman di donor darah memang ada sekarang selain TLM juga ada dok. Gitu. Cuman masih tenaga kesehatan. Tidak ada sesi edukasinya, mungkin terkait kelaboratoriuman gitu Pak Tony. Saya kira bagus kalau nanti ada sesi edukasinya. Gitu. Kayak sistem kemarin Bu, sambil nunggu giliran bisa diberi edukasi. Nah, iya. Mohon izin, kalau dari tim kami biasanya ada dokter kami yang bagian edukasi, Ibu. Jadi untuk pendonor yang masih antri itu ada tim kita yang edukasi tentang baiknya donor itu seperti apa, manfaat-manfaat seperti apa, gitu nanti ada. Anu ya Bu ya, mungkin yang belum ada itu ini ya, tim stand up comedy ya untuk menghibur. Oh iya. Mungkin dari timnya Jeng Pinate ada yang stand up. Itu pas sunatan itu ngundang ini apa Bu? Ahli cerita ya, Mbak Storytelling. Iya itu. Ya. Untuk tempat sebaiknya besok sudah bergerak nih Pak Tony. Kita cari informasi. Yang jelas ini sekarang mengerucut di tanggal 12 itu ada di ruangan. Kalau ruangan pilihannya ya 2 itu di Al-Akbar. Kalau tidak marwah ya sofa. Kemarin pengalaman yang hitanan kemarin itu kan pesertanya 60 ditambah krunya Dr. Sutomo dan keluarga gitu.
suasananya seperti itu, istilahnya apa kreditnya seperti itu. Kalau terlalu sedikit kan juga nggak bagus ya, agak sepi gitu. Soalnya ruangannya kan Iya, ruangannya besar. Itu aja masih besar. kelihatan sepi ya Bu ya. Kayak Kemarin itu kelihatan sepi memang. karena besar. Sebenarnya di Al-Akbar itu ada juga Pak yang di bawah itu yang nggak kehujanan, tapi yang nggak ada AC-nya memang. Nggak Yang ada AC-nya, yang betul. di sampingnya itu kan. Di dekatnya air mancur itu. Mungkin bisa itu. Tapi nggak ada AC-nya, Mbak Lia. Nggak ada AC-nya Ibu. Kalau memang urgent nggak ada AC-nya, mungkin bisa disediakan ini apa Pasangin. kipas air cooler itu ya, ngapunten. Iya, yang ada airnya ya Bu ya. Iya, bisa juga. Insya Allah bisa nanti komunikasi dengan Al-Akbar. Ya, cuman akan lebih baik kalau di ruang sofa Marwah itu Bu, karena AC-nya sudah. Ya, prioritasnya di ruang sofa atau Marwah mengerucut di tanggal 12. Kemudian informasi ini kemarin dari Bu Primada, memang di situ ada uang infak. Itu Pak Tony. Ada uang infak yang diserahkan. Ya memang untuk operasional nggih. Di listrik. Jadi kalau untuk jadi kalau untuk sosial itu biasanya sukarela. Nanti bocorannya ke Bu Primada saja. Kemarin ngasih berapa? Kalau untuk umum, untuk nikahan, untuk kegiatan-kegiatan seminar atau apa gitu, biasanya sekitar 25. Tapi kalau untuk sosial itu ya sukarela. Itu informasinya. Sukarela minimal berapa? Iya. Iya. Anu mawon, bocoran ke Bu Primada mawon besok atau nanti di Japri. Mungkin karena waktu ya Bu ya, mungkin juga sudah jam 9. Kita koordinasi secara WA group. Monggo dari Pak Tri atau Pak Yoto mungkin ada resume. Dokter izin sebelumnya izin barangkali apabila memang memungkinkan, karena memang tadi kan alternatifnya kita sama Mbak Lia itu rencana survei itu besok Kamis, karena Kamis besok itu sama atau hari Rabu. Kalau memang besok, coba besok saya akan kami koordinasikan dengan teman-teman di Al-Akbar ya, karena suratnya itu kan insya Allah kemungkinan besok siang ya. Kita akan mencoba survei terlebih dahulu. Mungkin nanti saya izin ngoten mawon Dok. Survei tempat, jadi kepastiannya seperti apa. Nanti kalau memang sudah sembari surat itu besok itu sudah terbit, maka kemudian nanti supaya bisa melakukan percepatan terkait dengan sasaran dan lain-lain. Ya Dokter, izin Dok. Ya monggo Pak Wistio atau Pak Yoto untuk menyampaikan mungkin ada resume. Baik, terima kasih. Sama saya bacakan bentar dari hasil rapat berikut. Kami sampaikan beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, pelaksanaan ditetapkan tanggal 12 November 2025, lokasi di Masjid Al-Akbar, harapannya indoor karena musim hujan ya, jadi indoor ruangan yang ber-AC diharapkan seperti itu untuk menjaga kualitas darah. Nah, kalau tidak terpaksa tidak ada AC ya berarti kipas angin yang ada airnya itu ya, coolernya. Kemudian panitia menyiapkan kursi, meja, konsumsi, termasuk itu ya. Nanti pendonor disiapkan oleh RSDS sembako, gula, minyak goreng yang berhasil ya. Kemudian sasaran minimal 50, maksimal 300 peserta pendonor. Kegiatan akan dilaksanakan mulai pukul 8 sampai jam 1 siang. Palteki akan melakukan pelayanan pemeriksaan darah, yaitu gula darah dan kolesterol gratis. Terkait pelayanan kesehatan lainnya nanti akan dikoordinasikan
dengan tim rumah sakit haji sama Pak Tony. Survei lapangan yang disepakati dengan tim RSDS 5 November. Tapi harapannya Bu Husnul tadi sebaiknya sudah mulai dipastikan untuk booking lokasi. Harapkan besok atau lusa segera. Kemudian yang terakhir nanti mohon disiapkan untuk biaya kebersihan untuk masjid ya sukarela. Mungkin itu beberapa item penting yang bisa kami Pak, sampaikan. tambahkan apa untuk sasaran adalah Oke, sekitar, sasaran kemudian apa istilah paguyuban pendonor, kemudian dari masjid-masjid sekitar, sama tadi ada dari apa sekolah ya, institusi sekolah atau perguruan tinggi mungkin ya. Kebetulan ini kan Pak Tony, Bu Husnul juga di Umaha yang notabene-nya nggak jauh dari Al-Akbar, mungkin nanti juga informasinya bisa disebar ke sana sehingga rame pesertanya. baik, jadi penyebaran informasi gitu nggih. Oke. Terus sama mungkin juga perlu ditulis di situ kah untuk menambah daya tarik untuk cari sponsor, mungkin salah satunya adalah Basnas. Penyebaran informasi. Mungkin ada tambahan lagi Pak, selain penyebaran informasi untuk menjaring sasaran. Sama tadi nggih sponsor nggih, sponsor sih. Oh, Nggih. sponsor. Nggih, sponsor untuk menarik pendonor itu, Pak. Sponsor Tambahan apa? untuk menarik pendonor. Apa pendampingnya sembako. Oh ini ya, ini kerjasama dengan Lansismu tadi gitu nggih. Oke, apa sarung apa? Menjalin kerjasama dengan Lansis atau yang lainnya. Kalau di Al-Akbar itu tradisinya yang banyak itu anu Pak, apa door prize umroh itu, tapi belum mungkin ya di kita ya. Door prize umroh tambah banyak nih pesertanya. Nanti meludak itu Pak, pesertanya kalau dikasih tapi anu Pak, door prize umroh itu. dikasih bintang kecil gitu. Syarat ketentuan berlaku. Gitu Sunti. Izin masuk. Menarik juga itu donor darah berhadiah umroh. Nah, ini kan ada bosnya umroh, ini ada Pak Semangat travel. Oh, Pak Semangat, betul Pak Usama, Pak Semangat ini bosnya umroh. Gimana Pak Semangat? Apakah Nanti ada kita jalan kasih menuju ke sana? free umroh, tapi sementara kalendernya dulu. Menentukan tanggal. Kayak di Lawang Agung itu Bu Husnul, itu kan berhadiah umroh, ternyata ada bintangnya gitu, syarat ketentuan berlaku. Maksudnya hadiah umroh itu berupa uang muka 500.000. Voucher dong. Voucher ya, uang muka umroh. Ya. Mungkin bisa anu Pak Haji Semangat bisa anu ya dari Dinas Kesehatan mungkin juga sama ini nanti membuat proposal gitu ke mana catur ya Haji ya catur mungkin bisa menyisipkan memberi satu grand prize ya umroh gitu. Jadi peserta donor itu nanti nggak pulang-pulang di situ aja. Nunggu pengumuman. Nunggu pengumuman. Setelah selesai diambil darah masih ngikuti acara sampai selesai. Iya, nggak apa-apa. Ini kita bantu.
Nggih. Nggih. Nah, ini kan melibatkan Dinas Kesehatan juga nggih. Pak Yato nggih. Persuratannya Pak tadi ya. Oh, suratnya. Nggih. Oh. Nggih. Jadi monggo silakan nanti bisa kita pertimbangkan, tapi dengan gerak yang lumayan agak cepat ini karena waktu tidak terlalu lama. Nggih. Nggih. Ampun, saya kira itu dulu. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur suwun semuanya. Kalau dicatur itu nggak usah proposal. Yang penting Oh, iya. ada surat gitu aja cukup. Ah, mantap itu. Nanti kita bantu. Nggih. Sip, Pak Haji. Pak Muhibin nggih. Nggih, nggih. Muhibin. Ya, Muhibin ya? Kiai Muhibin. Nanti tak tambahi kalender. Nah, yang terutama itu. Bisa Ya. bermanfaat selama 1 tahun itu Pak kita. Ya itu. Menentukan Jadi, tanggal umrohnya. Di flyer itu ada kalimat promosinya yang menarik. Donor darah berhadiah umroh. Itu satu-satunya. Umroh gratis Ada. dengan sedekah darah. Sedekah darah, umroh gratis. Gitu. Ya. Oke, demikian pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir baik dari DMI maupun dari ITD Dr. Sutomo. Insya Allah apa yang kita koordinasikan diberikan kelancaran dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, dan dengan mujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepada. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi